Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Hendri, sekarang kita akan mulai coachingnya ya. Ya, Pak. Berarti sekarang kita kan punya waktu 30 menit nih. Nanti Ya. kita bagi 15 menit. Pertama saya menjadi coach dan Bapak menjadi coachee. Nanti Ya. 15 menit kedua baru giliran Bapak yang menjadi coach dan saya menjadi coachee-nya. Iya, Pak. Oke, udah bisa kita mulai ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Hendri? Ya, alhamdulillah Pak. Kabar saya sehat, Pak. Ya, terima kasih Pak Hendri telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Bapak sudah makan hari ini, Pak? Alhamdulillah sudah, Pak. Oh iya. Ini walaupun dalam kondisi virtual ini menggunakan Google Meet, ada yang ingin saya bicarakan nih Pak. Sebentar saja, sekitar 10-15 menit saja. Apa Bapak bisa meluangkan waktunya sebentar? Ya, Pak. Bisa, Pak. Silakan, Pak. Apa yang mau Bapak sampaikan? Ya, terima kasih Pak. Begini nih Pak, kondisi kita sekarang ini kan sudah dituntut nih menggunakan absen elektronik. Nah, tujuan saya menanyakan hal ini karena dalam beberapa hari ini saya sering melihat Bapak nih, Bapak Hendri sering datang terlambat ke sekolah. Apa benar demikian, Pak? Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Memang beberapa hari ini saya terlambat, Pak, ke sekolah karena saya sedang mengerjakan tugas-tugas, Pak. Saya sekarang sedang mengikuti guru penggerak. Jadi sampai malam, Pak, kan tugasnya. Jadi apalagi paginya saya harus mengantar anak ke sekolah. Pak. Oh iya, Pak. Jadi menurut Bapak Hendri, kira-kira apa solusi terbaik ini untuk menyelesaikan permasalahan Bapak Hendri ini? Ya Pak, saya akan mencoba untuk lebih baik lagi dan saya akan coba mengatur Pak waktu yang dengan membuat catatan bagaimana cara mengerjakan pekerjaan saya ini agar lebih beraturan. Begitu juga dalam hal mengantar anak saya. Jadi saya akan coba mengatur jangan sampai nanti saya akan terlambat ke sekolah. Begitu Pak. Iya Pak. Selain Bapak Hendri, kira-kira siapa saja nih yang dapat membantu Bapak untuk melaksanakan rencana Bapak tersebut? Ya Pak, saya akan coba minta bantuan anak saya yang pertama, ya, yang tua, agar dapat mempersiapkan dirinya lebih awal, dan juga akan meminta bantuan istri saya Pak, untuk bisa mengantarkan anak saya ke sekolah. Sedangkan saya akan mencoba untuk menyelesaikan tugas-tugas pendidikan guru penggerak ini tepat waktu, artinya tidak mengganggu nanti ketika saya berangkat sekolah. Oke, Pak. Ya Pak. Kira-kira kapan nih rencana Bapak bisa Bapak mulai nih? Saya akan memulainya Pak, mulai dari hari ini Pak. Dan untuk tugas guru penggerak, saya akan meminta bantuan dengan berdiskusi dengan sejawat dan pihak-pihak lain agar program guru penggerak ini dapat saya selesaikan dan nanti masalah antar anak saya juga saya akan bicarakan dengan istri saya sehingga saya benar-benar bisa memperbaiki diri saya agar tidak lambat lagi datang ke sekolah. Ya Pak. Ini sebelum saya di kesimpulan nih Pak ya, kebetulan kita ini masih punya waktu juga nih sebentar. Boleh ya saya tanya sedikit-sedikit juga sama Bapak?
Iya boleh Pak. Boleh Pak ya. Uh, Kira-kira apa nih kesimpulan yang Bapak bisa ambil dari masalah keterlambatan Bapak Hendri nih ke sekolah? Setelah berdiskusi nih Pak dengan Bapak, jadi saya sudah dapat kesimpulannya bahwa saya akan dan saya bisa untuk datang tepat waktu sekolah dengan melakukan beberapa hal sesuai dengan apa yang tadi sudah kita bicarakan, yaitu dengan mengatur waktu baik dalam hal menyelesaikan tugas guru penggerak, kemudian mengatur waktu mengantarkan anak, sehingga tidak ada yang dikorbankan. Saya juga merasa kalau nanti ketika kita mengerjakan satu hal tanpa ada pengaturan yang tepat, tentu ada tugas lain ataupun tanggung jawab lain yang akan menjadi terbengkalai. Sehingga saya harus benar-benar mengatur semua tugas-tugas ini dengan baik dan dengan cara yang teratur, gitu Pak. Iya Pak. Ini kalau saya panggil saya ini apa namanya diskusikan sama Bapak nih, Bapak nggak merasa ini kan, nggak merasa tersinggung atau bagaimana kan? Oh nggak apa-apa Pak, enggak. Ya. Ini pun saya merasa Bapak sudah memperhatikan saya, artinya saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas saya sebagai guru dan sebagai kepala rumah tangga. Iya Pak. Terima kasih banyak Bapak Hendri. Baiklah Bapak Hendri, saya harap dengan diskusi kita pada hari ini semoga menjadi solusi ya bagi masalah dari Bapak Hendri, dan nanti mungkin yang akan datang kita juga akan tetap bisa saling sharing ya Bapak Hendri ya. Iya Pak, boleh. Tentang masalah-masalah yang dihadapi di sekolah. Ya, nggak mesti masalah sekolah pun nggak masalah juga. Kalau ada masalah-masalah di luar sekolah juga boleh. Anggaplah ini kita ini sebagai teman, jangan menganggap saya sebagai atasan Bapak, ya supaya kita bisa lebih bisa saling sharing lah ya Pak ya. Oke, ya baik Pak. Ya, semoga kedepannya Pak Hendri bisa lebih cepat lagi dan bisa menjadi contoh bagi guru-guru yang lainnya juga. Terima kasih banyak ya, Bapak Hendri. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nopri, sudah selesai sesi pertama. Kita lanjut ke sesi kedua Pak Nopri ya. Ya Pak. Sudah Bapak lihat ini permasalahan. Sudah bisa kita mulai Pak? Sudah bisa Pak. Sudah ya. Baik, akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nopri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Hendri. Ya, terima kasih Pak Nopri sudah bisa meluangkan waktunya ya. Jadi saya hubungi Bapak sudah bisa menjawab. Gini Pak, saya ingin berbicara sedikit ya Bapak, kira-kira 10 menit. Ada waktu Pak, kira-kira? Ada Pak, insya Allah. Baik Pak, begini Pak. Beberapa hari yang lalu di sekolah kita ini ada permasalahan Pak ya, ada keributan. Itu saya dengar dari guru-guru ada kasus pemukulan siswa ini oleh guru, dan saya dengar Bapak yang melakukannya. Apakah benar Pak? Iya Pak, nanti mohon maaf nih Pak sebelumnya, mungkin beberapa hari yang lalu ada sedikit kejadian di kelas waktu saya mengajar Pak. Pada saat itu ketika saya mengajar di kelas Pak, ada siswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran.
Nah, ketika saya menegur siswa tersebut seakan menantang saya, Pak. Jadi ya. seakan menantang saya, entah bagaimana kejadiannya, pokoknya kejadiannya terjadi secara cepat, di luar kontrol diri saya menampar, Pak. Oh iya. Jadi lebih kepada perasaan tadi Pak ya, karena anak-anak tersebut tidak mengikuti pembelajaran Pak ya. Iya Pak. Padahal bisa saja terjadi, tidak bisa saya tidak bisa terjadi kalau memang anak tersebut mengikuti pembelajaran ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pak Nopri, menurut Bapak berarti anak tersebut telah melakukan pelanggaran Pak ya? Iya Pak. Seharusnya bagaimana Pak Nopri? Maunya anak-anak itu bagaimana? Ya, seharusnya ketika saya sedang memberikan suatu materi atau pembelajaran, anak-anak tersebut bisa lebih aktif atau setidaknya menyimak lah Pak, atau tidak boleh membuat kegaduhan lah. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa terhindarkan. Oke Pak, ya. Baik Pak, ini kan sudah terjadi Pak ya. Kira-kira solusi apa nih Pak agar kejadian ini tidak terulang kembali? Kira-kira apa solusi yang terbaik Pak selain kita memukul anak-anak tadi yang menurut Bapak bagus untuk dilakukan? Iya Pak, ini memang kesalahan saya. Memang seharusnya saya tidak melakukan hal tersebut. Harusnya nih Pak ya, saya harusnya melakukan bisa lebih sabar lah menghadapi situasi tersebut. Mungkin ketika saya lagi emosi-emosinya melihat anak yang bertingkah seperti itu, mungkin saya bisa sejenak menghela nafas Pak. Jadi ketika emosi saya ini lagi di puncak-puncaknya, bisa saya tahan sebentar supaya hal yang demikian itu tidak akan terjadi Pak. Atau mungkin saya juga bisa untuk sejenak ketika emosi saya itu sedang di puncaknya, mungkin saya bisa sejenak keluar kelas sebentar ya, sekitar 1 menit atau 2 menit untuk menurunkan emosi saya Pak, sehingga hal-hal yang demikian tidak akan terjadi. Ya, lebih kepada pengaturan diri Pak ya. Pengendalian Iya diri. Pak. Selain Bapak Nopri, kira-kira siapa atau siapa orang lain siapa yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan rencana Bapak ini? Ya, orang lain yang bisa membantu saya untuk hal yang demikian, mungkin yang pertama dari keluarga saya mungkin bisa Pak ya, terutama istri di rumah untuk membuat saya bisa lebih tidak emosian lagi. Kemudian kalau di sekolah saya juga bisa belajar dari guru-guru senior ya, terutama guru-guru senior, karena guru-guru senior ini mempunyai banyak pengalaman dalam hal problem-problem yang terjadi di sekolah. Nah, selain guru-guru senior juga, mungkin saya juga bisa berkonsultasi dengan guru BK, karena guru BK tersebut dalam hal-hal ini juga mempunyai banyak solusi dan akan memberikan setidaknya pencerahan bagi saya agar hal-hal yang demikian tidak akan terjadi, Pak. Oh iya. Berarti adanya kerjasama Pak ya dengan pihak-pihak terkait. Kira-kira kapan rencana Bapak ini akan Bapak mulai Pak? Iya Pak, saya akan memulainya mulai hari ini Pak. Ya, saya akan memulai hari ini. Saya mulai untuk mengontrol diri, mulai untuk lebih belajar lebih maksimal lagi dalam menghadapi situasi-situasi yang terjadi di kelas, Pak. Wow. Ya makin seru nih ya pembicaraan kita Pak ya. Ini kan waktu kita nggak lama lagi Pak ya. Kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari diskusi kita tadi Pak? Iya Pak, yang sudah saya dapatkan dari diskusi kita di sini, pertama adalah pembelajaran Pak ya.
Karena pembelajaran itu sebagai introspeksi bagi diri saya agar kedepannya hal-hal yang demikian tidak terjadi lagi. Kemudian ini juga menjadi suatu pengalaman yang berharga juga bagi saya, Pak, karena pengalaman itu juga adalah ilmu yang berharga. Dari pengalaman-pengalaman ini saya akan belajar lagi, terutama dalam mengontrol diri dan emosi. Ini maklum Pak, saya ini masih guru-guru muda. Saya ini termasuk guru muda, jiwa bergelora gurunya masih membara nih Pak. Ya, darahnya masih panas saya. Darahnya masih panas Pak. Makanya cepat sekali lah hal-hal yang demikian itu terjadi Pak. Seperti itu Pak. Ya. Baiklah Bapak Nopri, saya harap diskusi kita ini menjadi solusi ya masalah yang sedang Bapak hadapi hari ini. Mudah-mudahan di kemudian hari Pak Nopri menjadi lebih baik, menjadi guru yang disayangi oleh siswa-siswanya, menjadi teladan bagi siswa dan juga bagi bersama teman sejawat. Jadi Pak Nopri, nggak apa kan kita ngobrol hari ini kan? Iya nggak apa-apa Pak. Saya masih ada waktu juga. Kita saling sharing Pak Nopri kan. Anggap saja kita teman sejawat, saling berbagi dan menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Jadi Pak Nopri, saya tunggu nanti ya hasil rencananya, hasil diskusi dengan guru-guru yang lain, dengan guru senior. Ya boleh Pak Nopri ya? Siap Pak, boleh. Ya. Baik Pak Nopri, terima kasih atas waktu yang sudah memberikan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Baik Pak Nopri, terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih juga. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana nih Pak? Apakah kita hentikan rekaman? Sudah dihentikan? Belum. Wah, rekamannya udah mati? Masih hidup ya? Belum. Oh. Kita masih ada waktu 10 menit lagi nih sebenarnya. Ya. Jadi diskusi tadi memberikan sebuah solusi bersama, Pak ya? Iya Pak. Dari sini kita, iya Pak. Dari diskusi antara coach dan coachee ini mungkin terjalin suatu kemitraan ya antara coach dan coachee untuk supaya bisa saling sharing dan tidak menghakimi juga, atau si coach ini juga tidak memberikan suatu solusi Pak ya. Ya. Dan begitu juga coach ini tidak merasa orang yang lebih hebat ya, karena dia menjadi bagian, memiliki rasa empati yang tinggi. Ini yang sangat kagumi dari strategi coach ini, sehingga tidak merasa digurui, tidak merasa didikte ataupun merasa diajarkan. Padahal kita kan sesama guru ya, tapi begitulah yang namanya pendekatan. Ada orang yang suka didekati dengan masuk dalam permasalahan sehingga tidak terasa dia sedang diberikan bimbingan. Inilah yang kita dapatkan dari pendekatan coach. Dan ini bisa kita laksanakan baik di rumah kita, di tempat kerja, ataupun di dalam masyarakat. Begitu Pak Nopri ya? Atau ada pandangan lain dari Pak Nopri? Ya Pak, sudah benar juga apa yang Bapak sampaikan. Mungkin dari kitanya ini harus sering-sering juga nih untuk latihan belajar ini coachingnya ya Pak ya. Bisa mungkin belajar terutama belajar dari rumah nih Pak.
tentunya Bapak Hendri dan saya juga mempunyai anak, mungkin kita juga bisa mempraktekkan praktek coaching ini terhadap anak kita, ya, Ya, ataupun bisa kita praktekkan terhadap istri kita. Nah, ya, dan alur tirta yang kita kembangkan dari praktek coaching ini bisa bermanfaat atau bisa kita gunakan dalam dunia pendidikan. Karena di dalam dunia pendidikan ini praktek coaching ini termasuk hal yang bisa dibilang baru lah ya Pak ya. ya. Bisa dibilang baru lah. Yang paling penting menurut saya Pak Nopri di dalam dalam coaching ini tidak boleh menanyakan sesuatu hal yang memojokkan, ya. Misalnya, mengapa Bapak ambil tindakan tersebut? Ya. Misalnya sebuah pertanyaan yang membuat dia tidak berani untuk menjawab. Nah, ini kita hindari, artinya pertanyaannya ringan-ringan tapi berkualitas sehingga tidak terasa si coachi ini sedang kita ajak berdiskusi sembari kita lebih dalam ya mengidentifikasi akar permasalahan. Nah, ini yang saya anggap kelebihan dari pendekatan coaching, Pak. Iya Pak. Semoga kedepannya juga ini kita bisa lebih mengembangkan diri nih Pak untuk bisa mempraktekkan coaching ini, terutama memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang berkualitas, ya pertanyaan-pertanyaan yang seperti Bapak Hendri katakan tadi tidak membuat coach kita ini takut untuk berbicara. Seakan mempunyai batasan-batasan antara coach dan coachnya ini sehingga terjalin hubungan pembicaraan yang sehat ya, hubungan pembicaraan yang hangat ya. Jadi bersahabat ya bersahabat. Jadi hal-hal yang takut untuk diutarakan itu bisa diutarakan oleh si coach ini terhadap coachnya nih Pak. Dan yang perlu juga kita perhatikan, niat dari coach ini ingin menyelesaikan masalah, bukan mencari siapa salah. Ya, kalau kita cari siapa salah ya tidak akan selesai, kan pasti akan menimbulkan masalah baru. Ya benar Pak. Oke Pak Novi, bagaimana waktunya? Ya kita punya waktu 5 menit lagi, apa kita selesaikan saja? Iya silakan Pak. Sembari kita memperkaya wawasan ilmu kita. Atau Pak Novi punya pengalaman tersendiri? Ya pengalaman Pak ya. Pengalaman coaching. Saya menjadi coach pernah Bapak ikut seleksi wawancara misalnya sebelum jadi guru atau mendaftarkan diri ke instansi tertentu? Ya, mungkin dari Bapaknya ada dulu. Saya bisa juga dulu sebelum saya jadi guru, saya juga pernah Pak ikut seleksi suatu pekerjaan di lembaga swasta. Jadi pertanyaan memang begitu. Kadang kita tidak sadar, ya, mereka menggali potensi ataupun skill yang kita miliki. Sehingga kita tidak sadar apa yang kita berikan itu merupakan informasi penting bagi coach. Sehingga tanpa terasa waktu pun sudah habis dan coach ini sudah merasa cukup dengan informasi hasil diskusi yang kita berikan, dan kita pun tidak merasa kita sedang diselidiki, sedang diwawancarai untuk mendapatkan data-data penting. Jadi mereka perlu data ini agar mendapatkan keputusan apakah kita diterima atau tidak, layak atau tidak untuk menempati posisi tertentu di suatu perusahaan. Itu yang saya rasa metode coaching dari lembaga-lembaga ataupun perusahaan-perusahaan yang membuat kita
oh ini bagus wawancaranya, oh ini sangat nyaman. Nah, inilah coaching namanya. Itu Pak. Ya, kalau saya pernah pengalaman begini juga Pak, mungkin sudah sebagai guru juga pengalaman saya. Pada saat itu dalam suatu rapat, ya saya sebagai guru dan dipimpin oleh kepala sekolah dalam rapat itu, ada beberapa hal-hal pada saat rapat itu yang saya tidak sesuai dengan kepala sekolah, uh, sehingga dalam rapat itu saya uh, mengatakan sesuatunya itu mungkin maksud yang saya sampaikan itu mungkin maksudnya benar, cuman cara Ya, saya ini yang kurang tepat nih Pak, ya. sehingga membuat suasana sedikit agak agak kurang kondusif. Mhm. Tapi yang saya salutkan pada saat itu dari pimpinan saya Pak, dia tidak menegur saya pada saat di forum itu. Dia tidak menegur saya pada saat forum itu atau menjatuhkan saya pada saat di forum itu, tetapi pada saat setelah forum itu pimpinan saya memanggil saya dan kami berbicara secara empat mata, dan Mhm. beliau di sini keadaannya tidak marah kepada saya. Itu yang saya salutkan juga, beliau tidak marah kepada saya, bahkan Mhm. beliau memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan coaching ini, ya, Iya, tidak menghakimi, ya, dan kita walaupun pada saat sebelumnya kita itu kurang senang dengan Bapak. apa Mhm. namanya, dengan pimpinan itu, tetapi pada saat di ruangan yang dipanggil itu saya bisa berbicara lebih inilah, lebih tenang, lebih leluasa dengan sikap-sikap pimpinan saya yang tidak menghakimi itu, Pak. Uh, itu mungkin salah satu pengalaman saya di coaching lah ya sama pimpinan. Berarti eh, dampak coaching ini baik Pak ya. Tidak ada Ya yang Pak, baik. merasa dirugikan. Iya Pak, Kita dampaknya mengatasi masalah ya, seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, atau kita selaku kepala satuan pendidikan sekolah, apapun kasus yang ada di sekolah kita, tentu tidak akan menjadi besar jika kita segera melakukan coaching. Walaupun iya coaching Pak, itu bukan salah satu solusi, ya. Setelah iya coaching Pak, ini itu ada lagi usaha lain agar permasalahan bisa kita selesaikan. Ini demikian Pak. iya Pak. Uh, ya benar sekali. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi Pak ya. Ya Iya. bisa mengembangkan ilmu coaching kita di dunia pendidikan. Mungkin saya rasa waktu kita sudah cukup nih Bapak Indra ya. Iya. Kita sudah foto Pak? Belum? Oh belum, saya foto dulu ya. Iya, boleh. Bisa? Bisa. Oke, sekali lagi Pak ya. Ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, baiklah Pak. Mungkin cukup sampai di sini Pak ya. Ya. Uh, Ya, Pak. lebih dan kurang saya nih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan nih.